Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Sahih Al-Bukhari. Kita masih dalam bab Qiraatul Quran ba'dal hadath wa ghairihi, baca Quran setelah berhadath dan yang lainnya ya. Jadi meskipun berhadath boleh baca Al-Quran. Yang khilaf para ulama adalah menyentuh mushaf. Apakah seorang kalau dalam kondisi berhadath boleh menyentuh mushaf atau tidak? Maka ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Adapun kalau dalam kondisi hadath baca Quran maka diperbolehkan sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang tidak diperbolehkan kalau dalam kondisi junub. Adapun dalam kondisi hadas kecil, maka seorang boleh baca Al-Quran. Tentu yang lebih afdal adalah dalam kondisi bersuci. Kita masuk pada hadis berikutnya, hadis nomor 183. Qala haddatsana Ismail, qala haddatsani Malik an Makhramah bin Sulaiman an Quraib maula Ibn Abbas anna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma akhbarahu, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengabarkan kepada Quraib annahu bata lailatan inda Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya khalatuhu, bahwasanya Ibnu Abbas tidur bermalam di rumahnya Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Maimunah itu adalah bibinya Ibnu Abbas. Ya, khalatuhu berarti Maimunah itu saudarinya ibunya Ibnu Abbas. Kemudian kata Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas masih kecil, fattaja'tu fi ardil wisadah wa taja'a Rasulullah sallallahu wa ahlu fi tuliha. Jadi di tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya ini tempat tidur, Nabi tidur di bagian panjangnya sama Maimunah, Ibnu Abbas di bagian pinggirnya. Paham? Jadi Nabi begini, atau sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas sebelah sini. Jadi Ibnu Abbas sebelah yang lebarnya, adapun Nabi dan Maimunah di sebelah bagian apa? Panjangnya, ya. Kemudian beliau berkata, fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza intasafa al-lail aw qablahu biqalil aw ba'dahu biqalil istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur. Ini menunjukkan Nabi tidur di awal malam. Tatkala tiba tengah malam atau sebelum tengah malam, sedikit sebelum tengah malam atau sedikit setelah tengah malam, maka beliau pun bangun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya salat malam tatkala di sekitar tengah malam, Karena Nabi setelah salat malam beliau tidur kembali. Itu lebih baik. Yang paling afdal dalam salat malam adalah bangun di tengah malam, kemudian salat, kemudian tidur kembali, kemudian bangun di waktu subuh. Ya. Itu yang lebih afdal karena begitu dia salat malam kemudian dia tidur akan pulas, kemudian dia bangun di subuh dalam kondisi segar. Tetapi kalau orang misalnya bangun jam 3:30 atau jam 3, kemudian dia salat malam lanjut sampai subuh, biasanya waktu subuh dia sangat ngantuk, ya. Dia sangat ngantuk. Tetapi dua-duanya diperbolehkan. Tetapi Nabi SAW di antara kebiasaan beliau adalah bangun di tengah malam, kemudian salat, kemudian tidur lagi, kemudian bangun lagi, ya. Kemudian Rasulullah SAW bangun, fajalasa yamsahu nauma an wajhihi biyadihi. Kemudian Rasulullah SAW mengusapkan wajahnya di tangannya, di wajahnya. Dan ini kata para ulama dalam rangka menghilangkan rasa kantuk, Tsumma qara'a al-ashra al-ayat al-khawatim min surati Ali Imran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran yang dimulai dari firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ard, ya, wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, dalam surat Al-Imran ayat 190 dan seterusnya sampai 10 ayat yang terakhir sampai selesai. Jadi ini juga sunnah bagi seorang bangun malam untuk membaca ayat-ayat tersebut. Tsumma qama ila shannin mu'allaqatin. Kemudian Nabi pergi ke sebuah khirbah. Khirbah itu adalah tempat air yang terbuat dari kulit. Disebut dengan shannin kalau sudah usang, sudah lama, sudah mau rusak, disebut dengan shannin.
kirbah yang sudah lama, yang terbuat dari kulit, berisi air yang sedang digantung. Fatawaddo'a minha fa ahsana wudu'ahu. Lalu Nabi SAW berwudu dari kirbah tersebut, dari air tersebut, dan dia baguskan wudu'nya. Kata para ulama yang dalil, kirbah itu biasanya tempat air minum, digantungkan sehingga mudah untuk apa? Minum, ya. Ini dalil kata sebagian ulama bahwasanya boleh berwudu dengan air minum. Kalau memang air minum tersebut banyak, dan contoh seperti boleh berwudu dengan air zam-zam. Kalau air zam-zam itu berlimpah ruah, tidak mengapa berwudu dengan air zam-zam. Ya. Kalau seperti di Eropa sana, di Eropa, saya pergi beberapa tempat di Eropa, air keran itu air minum langsung. Air keran itu air minum langsung, ya. Maka boleh seorang minum langsung di air keran tersebut, boleh juga wudu dengan air keran tersebut karena memang airnya berlimpah ruah. Tapi kalau air minum cuma sedikit, maka jangan wudu dengan air minum untuk berhemat supaya digunakan untuk minum. Yang jadi perhatian kita di sini, ya, adalah Nabi SAW bangun tidur, beliau langsung baca 10 ayat dari bagian terakhir surat Ali Imran. Dan beliau dalam kondisi tidak berwudu, dalam kondisi berhadas. Ini dalil bahwasanya orang dalam kondisi berhadas boleh baca Al-Quran. Karena Nabi baca 10 ayat tersebut. Kalau ada yang mengatakan, ya Ustaz, Nabi tidur, selama tidur Nabi tidak batal, ya. Karena di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanam al-ainan, bahwasanya kedua mata beliau tertidur tetapi hati beliau tidak tidur. Tetapi dibantah oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bisa saja Nabi tidur dalam kondisi tidak berhadas dan bisa saja berhadas. Ya, ada dua kemungkinan. Namun yang menunjukkan Nabi dalam kondisi berhadas adalah setelah itu Nabi berwudu. Setelah itu Nabi berwudu, ya. Menunjukkan bahwasanya Nabi ketika bangun, Nabi dalam kondisi berhadas dan dia baca Al-Quran. Ini tidak mengapa seorang baca Al-Quran dalam kondisi berhadas, ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau baca Al-Quran saja boleh dalam kondisi berhadas, selain junub, apalagi hanya sekedar berzikir, apalagi hanya sekedar membaca buku agama, tentu lebih boleh lagi. Tsumma qama yusalli. Setelah itu Nabi salat. Qala Ibnu Abbas berkata, "Faqumtu fa sana'tu mithla ma sana." Aku pun bangun dan aku pun melakukan seperti apa yang dia lakukan. Aku pun melakukan seperti apa yang beliau lakukan. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas diam-diam, dia tidak ingin Nabi tahu kalau dia nyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bangun pelan-pelan, diam-diam, ya. Dan dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mengatakan di antara dalil bahwasanya boleh membaca Al-Quran dalam kondisi berhadas. Pertama dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur baca 10 ayat ini. Kalaupun dikatakan Nabi tidak batal wudunya, Nabi tidak dalam kondisi berhadas, maka Ibnu Abbas jelas berhadas. Karena Ibnu Abbas tidur dan dia pulas. Namanya tidur itu membatalkan apa? Wudu jika pulas, dan ini dengan kesepakatan para ulama. Dan dia mengatakan aku pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Berarti dia juga baca 10 ayat tersebut. Zahir hadis ini dia mengatakan aku pun mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi. Berarti dia juga baca ayat-ayat tersebut dalam kondisi berhadas. Kemudian dia pun wudu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dhahabtu faqumtu ila jambihi. Kemudian aku pun berdiri di sebelah kirinya. Di sebelah kiri siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a yadahu al-yumna ala ra'si. Maka dia pun meletakkan meletakkan tangan beliau di atas kepalaku. Wa akhadha bi udhunil yumna. Kemudian dia memegang telingaku sebagian kanan. Yaftiluha. Dia bikin gini dikit. Tidak dijewer, enggak ya, cuma diputar dikit, ya. Yaitu disuruh pindah ke sebelah apa? Kanan. Disuruh pindah sebelah kanan. Fa shalla rak'ataini, maka Nabi pun salat 2 rakaat. Ibnu Abbas bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salam. Tsumma rak'ataini, kemudian salat lagi 2 rakaat. Tsumma rak'ataini, berapa itu? 1 2 3. 2 rakaat yang ketiga. Tsumma rak'ataini, 2 rakaat yang
keempat. Tsumma raka'ataini, 2 rakaat yang kelima. Tsumma raka'ataini, 2 rakaat yang keenam. Tsumma autara, kemudian 1 rakaat. Berapa rakaat totalnya? 13. Tsumma taja'a, kemudian beliau tidur lagi, berbaring lagi. Hatta atahul muadzin. Kemudian sampai datang muadzin, yaitu azan subuh. Faqama fa shalla raka'ataini khafifatain. Kemudian beliau bangun dan beliau tidak batal. Kemudian beliau salat 2 rakaat yang ringan, yaitu salat qabliyah subuh. Tsumma kharaja fa shalla subha. Kemudian dia pun keluar dari rumah menuju salat subuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jadi fokus kita dalam hadis ini yaitu bolehnya membaca Al-Qur'an meskipun dalam kondisi berhadas, Jadi tidak mengapa. Yang saya katakan tadi yang diperselisihkan adalah apakah orang berhadas boleh memegang Al-Qur'an atau tidak, memegang mushaf atau tidak, itu yang diperselisihkan, ya. Dan ini juga dalil bahwasanya boleh salat malam berjamaah terkadang. Ya, tidak boleh dijadikan sebagai suatu ratibah, suatu yang rutinitas. Karena salat malam berjamaah rutinitas hanya dikerjakan di bulan Ramadan yang disebut dengan salat tarawih. Adapun selain di bulan Ramadan, boleh seorang salat berjamaah namun hanya sesekali, tidak boleh terus-terusan. Karena kalau terus-terusan maka menjadi syiar seperti suatu ibadah yang baru dan terjumus dalam bid'ah. Oleh karenanya hanya boleh dikerjakan sesekali, dan ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tidak mengapa sesekali, misalnya seorang ingin salat malam sama kawannya, sesekali tidak jadi masalah. Apakah direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan? Yang menjadi perhatian adalah rutin atau tidak. Itu yang jadi perhatian. Bukan rencana atau tidak direncanakan, tapi menjadi perhatian rutin atau tidak. Karena kalau sudah jadi rutin, maka menjadi suatu sunnah yang baru yang mirip dengan disyariatkannya salat tarawih. Padahal salat berjamaah di malam hari hanya rutinitas, hanya dikerjakan setiap bulan Ramadan, ya. Jadi sekali tidak mengapa, misalnya seorang berkumpul pingin salat malam bareng-bareng, sekali enggak ada masalah. Atau dia bertamu di rumah kawannya kemudian pingin salat malam, maka tidak jadi masalah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ini juga dalil tentang bahwasanya imam boleh merubah niatnya. Seorang yang munfarid salat sendirian, dia boleh merubah niatnya menjadi imam. Dia boleh merubah niatnya menjadi imam. Nabi tadinya salat sendiri. Kemudian datang Ibnu Abbas bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak usir, tapi Nabi biarkan. Bahkan Nabi perbaiki posisinya. Dia salah berdiri, Nabi perbaiki ke sebelah kanan. Berarti Nabi menyetujui atau tidak? Menyetujui, bahkan Nabi perbaiki posisinya. Sementara Nabi tadi niatnya salat sendiri. Tatkala datang Ibnu Abbas bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi merubah niatnya menjadi seorang imam. Dan itu tidak mengapa. Kalau ada yang berkata Ustaz ini adalah salat sunnah, maka hukum asal antara salat sunnah dengan salat fardu tidak ada bedanya, kecuali ada yang membedakan. Kita katakan tidak ada larangan. Ya, tatkala salat sunnah boleh demikian, maka hukum asalnya salat fardu juga boleh demikian. Artinya Anda misalnya salat fardu sendirian, masbuk atau jamaah sudah buyar, Anda masuk ke masjid salat asar, tahu-tahu ada orang nyentuh di belakang begini, ya. Atau ya terserah, itu sekedar tanda saja dia ingin jadi apa? Makmum, atau tiba-tiba dia nempel sebelah kanan Anda jadi makmum, Anda boleh jadi imam tatkala itu. Meskipun tadi awalnya niatnya adalah salat munfarid, salat sendiri. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ibnu Abbas. Dan Rasulullah SAW disebutkan beberapa kali salat malam bersama sahabat, ya, seperti bersama Hudzaifah, bersama Ibnu Abbas, bersama Ibnu Mas'ud, ya. Dalam riwayat bahwasanya Nabi salat berjamaah salat malam bersama mereka. Kenapa kita katakan hanya boleh sesekali salat malam berjamaah? Karena hukum asal salat malam adalah sendirian. Ya, karena saatnya seorang berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun dia ingin salat berjamaah, maka dalam salat-salat fardu, ya. Dan salat malam adalah salat seorang berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih khusyuk bagi dirinya. Dia bersendiri, dia lebih khusyuk. Kalau dia ingin menangis dia tidak malu-malu, ya.
Tidak malu dengan orang yang di sampingnya, di belakangnya. Dia lepas tatkala dia berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun sesekali tidak mengapa berjamaah. Taib. Kita lanjutkan bab berikutnya. Bab man lam yatawadda illa minal ghashi al-muthqil. Bab tentang seorang tidak perlu berwudu, artinya tidak batal wudunya sehingga dia tidak perlu berwudu kecuali kalau dia al-ghashi, yaitu dia pingsan, al-muthqil yang berat, artinya benar-benar pingsan lama baru dia batal wudunya. Ini pembahasan tentang apakah pingsan batalkan wudu atau tidak. Kita katakan batal wudu di antaranya adalah keluarnya ma kharaja minas sabilain, minal qubul wad dubur. Yang membatalkan wudu di antaranya yang keluar di depan maupun belakang. Dari depan misalnya buang air kecil, dari belakang misalnya buang angin dan buang air besar. Ini membatalkan wudu. Adapun tidur tidak dikatakan membatal wudu. Tadi kita sebutkan Nabi tidur dan Nabi bangun, enggak ada masalah, Nabi langsung salat. Saya lupa tadi di antara sunnahnya juga salat sunnah 2 rakaat yang ringan tatkala hendak salat subuh. Jadi salat qobliyah itu dikerjakan dengan apa? Ringan. Jangan lama-lama ya. Artinya baca Al-Fatihah, kemudian surat pendek Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian ruku sekedarnya cuma subhana rabbiyal a'la, subhanallahil azim 3 kali misalnya. Kemudian i'tidal biasa, kemudian sujud subhana rabbiyal a'la 3 kali ya. Seperti itu. Jadi namanya salatnya apa? Ringan. Sampai Aisyah berkata, apakah Nabi baca Al-Fatihah atau tidak? Berarti Nabi memang bacanya ringan, artinya tidak dipercepat bacanya tidak, tapi salatnya tidak dilama-lamakan. Di antara salat-salat yang diringankan seperti 2 rakaat sebelum subuh. Di antara salat-salat yang diringankan seperti kalau Anda masuk masjid salat Jumat, imam sedang khutbah, maka salat jangan lama-lama. Karena tujuan Anda adalah ingin mendengar khutbah. Maka Anda yang penting salat supaya bisa duduk tanpa bersalah, yaitu salat 2 rakaat sebelum apa? Duduk di masjid. Maka salatnya dipercepat, jangan lama-lama. Kemudian di antaranya juga misalnya salat 2 rakaat setelah tawaf. Nabi SAW salat dengan ringan, ya, karena Nabi ingin melanjutkan kepada sa'i, ya. Maka seorang tatkala salat tawaf jangan salat 2 rakaat panjang-panjang. Itu di antara 2 rakaat salat yang ringan. Tapi kita lanjutkan pembahasan tentang apakah orang yang pingsan sedikit ya harus wudu lagi, wudunya batal atau tidak. Tadi kita sudah jelaskan pembatal wudu adalah yang keluar dari depan dan belakang ya. Dari depan buang air kecil, dari belakang buang angin dan buang air besar. Adapun tidur tidak membatalkan wudu, tetapi dia disebut dengan madzinnatul hadas, yaitu kondisi yang sangat memungkinkan terjadi hadas. Namanya madzinnatul hadas. Yaitu kondisi yang sangat memungkinkan timbulnya hadas. Karena kalau orang tidur sangat mungkin dia buang angin tanpa dia sadari. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, Inna al-ainain wika ussah, fa idza namatil ainan istatlaq as-sah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya 2 mata adalah pengikat dubur. Kalau 2 mata sudah tidur, maka ikatannya akan apa? Lepas. Atau istatlaqal wika ya. Ya, maka kalau 2 mata tidur, maka ikatan tersebut akan terlepas. Saya ulangi, al-aina, innal aina ini ya wika ussah, fa idza namatil ainan istatlaq al-wika. Kalau 2 mata tidur, maka ikatan tersebut terlepas. Artinya kalau orang sudah tidur pulas, maka tatkala dia buang angin, dia tidak bisa tahan, dan tatkala terlepas dia tidak sadar. Kenapa? Dia sudah tidur. Adapun kalau dia sadar, dia bisa tahan. Anginnya harusnya keluar, enggak jadi keluar. Malah berhembus ke dalam bisa jadi. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, sudah pernah kita singgung juga tatkala membahas tentang batal wudu. Tidur bagaimanakah yang membatalkan wudu? Ada yang mengatakan ditinjau dari kondisi tidurnya. Kalau tidur dalam kondisi berdiri, tidak membatalkan. Dalam kondisi sujud, dalam kondisi ruku tidak batal, tapi kalau dalam kondisi duduk itu membatalkan wudu. Kita katakan yang rajih bahwasanya kalau dia benar-benar tidur sehingga dia lupa, dia benar-benar pulas sampai kalau ada suatu yang dia pegang jatuh tidak dia sadar,
bahwasanya sesuatu tersebut jatuh, dia tidak sadar dari tidurnya, berarti itulah yang membatalkan wudu. Artinya kalau dia buang angin dia pun tidak sadar. Itulah tidur yang membatalkan wudu. Nah, dikiaskan dengan tidur adalah pingsan. Ya. Karena kalau tertidur saja membatalkan wudu, apalagi yang semacam itu seperti mabuk, ya. Seperti jadi dhahabul akal. Tidur itu hilangnya akal. Itu membatalkan wudu karena orang kalau buang angin dia tidak sadar. Maka demikian pula kalau orang gila, ya. Orang gila dia buang angin, dia BAB, dia tidak sadar, ya. Demikian juga orang yang pingsan. Pingsan juga kalau tidur saja membatalkan wudu, padahal masih ada sedikit kesadaran, apalagi pingsan yang benar-benar hilang total apa? Kesadaran. Maka orang pingsan itu wudunya batal. Tetapi tidak semua pingsan. Kalau hanya pingsan ringan, tidak sampai hilang sama sekali, baru awal-awal mau pingsan, maka itu belum batal wudu. Inilah yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari hadis tentang masalah ini. Kita bacakan kata Al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau berkata, qala haddatsana Ismail, qala haddatsani Malik an Hisham bin Urwah an imraatihi Fatimah an jaddatiha Asma binti Abi Bakar. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Asma binti Abi Bakar, saudarinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Annaha qalat, Asma berkata, ataitu Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina khasafatis syams. Aku mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi gerhana matahari. Tatkala terjadi gerhana matahari. Ini terjadi sekali cuma di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terjadi tatkala putra Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim meninggal dunia, ya. Sehingga orang mengkait-kaitkan, mereka mengatakan tidak mungkin terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan kecuali karena bimauti azim atau biwiladati azim, karena lahirnya seorang yang hebat atau karena meninggalnya seorang yang hebat. Maka Nabi tidak menggunakan itu. Kalau Nabi itu tidak benar, tentunya Nabi menjadikan ini kesempatan untuk mengagung-agungkan anaknya. Justru Nabi jelaskan bahwasanya gerhana matahari atau gerhana bulan tidak ada hubungannya dengan lahirnya seorang atau matinya seseorang, ya. Itu hanya sekedar ayat dari Allah Subhanahu wa taala, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fa idzan nasu qiyamun yusallun. Kata Asma, tiba-tiba saya mendapati orang-orang sedang salat gerhana. Mereka salat berjamaah. Wa idza hiya qa'imatun tusalli. Ternyata saudarinya Aisyah juga sedang salat berjamaah di masjid. Ini dalil bahwasanya salat gerhana matahari atau gerhana bulan dianjurkan dilaksanakan di masjid dan dianjurkan para wanita juga ikut. Ya. Sebagian ulama membedakan, seperti mazhab Syafi'i membedakan, yang tua-tua boleh ikut, yang muda-muda terutama yang cantik tidak usah, di rumah saja, ya. Salat gerhana di rumah sendiri enggak apa-apa. Salat gerhana di rumah sendiri, ya. Sebenarnya mengatakan tidak mengapa, ya. Yang tua maupun yang muda yang penting menjaga diri. Aisyah masih muda, ya. Dan dia pun hadir dalam salat berjamaah salat gerhana tersebut. Aku lihat Aisyah sedang salat. Faqultu malin nas. Asma tanya sama Aisyah. Ya, Aisyah sedang salat. Ada apa orang-orang? Kok pada salat siang hari? Ini salat apa? Nah, Aisyah enggak boleh jawab, kalau jawab batal kan? Ya. Fa asyarat bi yadiha nahwa sama. Dia gini. Dia pun mengisyaratkan ke langit. Wa qalat subhanallah. Fa qultu ayatun. Aku berkata, nanya lagi, emang ada gerhana? Ada kebesaran Allah ayat? Fa asyarat an-na'am, maka dia isyaratkan lagi. Iya, tapi dia tidak ngomong karena dia sedang apa? Salat. Akhirnya sebagian ulama berdalil kalau dalam kondisi tertentu boleh seorang ngajak ngomong sama yang sedang salat. Dalam kondisi tertentu. Jangan terus saja ngomong, ya. Allahu Akbar. Uang di mana? HP? Enggak boleh, ya. Ini karena kondisi darurat sesekali, enggak ada masalah. Dalam kondisi darurat, ya. Misalnya buru-buru, ya. Ya. Karena Asma kaget lihat orang sedang salat, bingung ada apa? Aisyah enggak mungkin jawab, dia sedang salat dan salatnya lama, berjam-jam. Nabi salat panjang dalam kondisi sangat lama. Fakumtu, akhirnya Asma ikut salat. Asma ikut apa? Salat. Saking lamanya hatta tajallanil ghashi.
sampai aku pun mau pingsan, kata Asma. Saking lamanya Nabi apa? Salat. Rupanya gerhananya lama. Mungkin gerhana sempurna, maka lama berjam-jam Nabi salat. Dan ini di antara salat sunnah yang berbeda dengan yang lainnya. Kalau gerhana dianjurkan untuk salat lama. Bahkan kalau bisa selama gerhana masih terus, salat terus. Salat terus sampai gerhananya apa? Selesai. Ya. Dan kalau di Madinah seperti itu, kalau salat gerhana lama. Lama banget ya. Enggak selesai-selesai. Enggak ruku-ruku. Habis ruku bangun lagi. Lanjut lagi. Lama ya, memang lama. Memang lama. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang masih diterapkan di Al-Haramain dan di Indonesia juga mulai diterapkan dan namun tidak selama di sana ya. Nah, di sini ya enggak lama ya. Tapi enggak apa-apa, yang penting menghidupkan apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'altu asubbu fawqa ra'si ma'an. Kata Asma, aku pun mengambil air untuk aku siramkan ke kepalaku karena takut pingsan, saking capeknya, saking lelahnya. Takut apa? Dia setengah-setengah pingsan karena dia mengatakan hatta tajallanil ghasyu, sampai aku diliputi oleh ketidaksadaran. Berarti dia setengah-setengah pingsan. Inilah yang dijadikan dalil oleh Imam Bukhari dalam bab ini bahwasanya kalau hanya sekedar pingsan-pingsan ringan maka tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu kalau pingsan total, benar-benar lupa, itulah yang membatalkan apa? Wudu. Dan ini juga dalil bahwasanya orang yang salat boleh bergerak kalau ada perlunya. Gitu tidak? Dia ambil air siram kepala. Ini gerak atau bukan? Gerakan. Asma ngambil air siram ke kepalanya supaya tidak pingsan dan bisa melanjutkan salatnya dan wudu dan salatnya tidak batal. Jadi kalau ada kita keperluan dalam gerakan dalam salat untuk bergerak maka tidak apa-apa. Ya, terkadang gerakan tersebut wajib. Contoh seorang salat kemudian tiba-tiba dikasih tahu bahwasanya kiblat salah, dia ternyata salah menghadap kiblat, maka dia harus segera rubah dan itu hukumnya wajib. Bisa jadi gerakan tersebut sunnah. Contohnya saf di depan ada orang yang batal keluar maka dia maju untuk menutup bolongnya saf ya. Bisa jadi gerakan itu mubah ya, contoh misalnya dia lagi salat dia lupa matikan HP, ternyata HP-nya bunyi-bunyi terus, maka dia segera matikan. Jangan dia lihat kemudian dia taruh aja begini. Akhirnya orang terganggu satu masjid ya. Dan itu sangat mengganggu HP yang bunyi. Ya, makanya kalau orang mau salat cek HP di silent atau di off-kan ya. Ya, jangan sampai bunyi mengganggu orang-orang di sekitar. Ini gerakan yang diperbolehkan. Contohnya seperti ini. Karena dia takut dia pingsan, maka dia siram air di kepalanya agar tidak pingsan. Ini gerakan yang diperbolehkan. Ya. Kemudian gerakan yang makruh. Gerakan yang makruh yang enggak ada, yang tidak ada manfaatnya. Contoh bergerak sambil misalnya goyang-goyang songkok misalnya ya. Atau kalau orang Saudi terkadang pakai apa namanya? Simak-simaknya di begini-beginiin ya, misalnya ya. Enggak ada perlunya misalnya ya. Misalnya seorang sambil salat kemudian lihat-lihat jam, imamnya lama banget ya misalnya. Sebagian mereka salat sambil ngupil, habis itu upilnya dilihat lagi ya. Ini gerakan-gerakan yang makruh yang tidak ada manfaatnya. Kalau terlalu banyak maka membatalkan salat. Kalau terlalu banyak membatalkan salat ya. Adapun yang dilakukan oleh Asma ini adalah gerakan yang diperbolehkan karena dia tidak ingin pingsan dan dia ingin menghadiri salat gerhana. Falamman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu selesai salat, hamidallahu asna alaihi, maka Nabi pun memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, "Ma min syai'in kuntu lam arahu illa qad ra'aituhu fi maqami hadza." Tidak ada satu perkara pun yang sebelumnya aku belum lihat, sekarang aku lihat di saat ini. Hatta al-jannata wan nar, aku lihat di tempat salatku itu sampai aku lihat surga dan neraka. Ya, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi lihat, disitulah Nabi melihat Amr bin Luhai al-Khuzai yajuru qasbahu fin nar. Amr bin Luhai al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam karena dia yang pertama kali mengkeramatkan onta dan kambing-kambing dan dia pertama kali membawa kesyirikan di Jazirah Al-Arab. Kemudian juga dia melihat dakhalat imra'atun nar fi hirratin habasatha la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Beliau juga melihat seorang
wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia kekang, tidak dikasih makan sampai akhirnya mati ya. Tidak dilepaskan cari makan sendiri dan juga tidak dikasih makan. Dia juga melihat, Rasulullah juga melihat seorang yang tatkala dia di Mekah, dia lagi tawaf, dia mengambil barang-barang orang dengan tongkatnya ya. Kalau orang tidak tahu dia ambil, kalau orang ketahuan dia bilang kesangkut tongkatnya ya. Dia lihat, Rasulullah SAW melihat banyak kejadian. Rasulullah SAW juga melihat surga, Rasulullah SAW melihat neraka. Tatkala Rasulullah salat berjam-jam tersebut. Kemudian Nabi berkata, "Walaqad uhiya ilayya," dan telah diwahyukan kepadaku, "annakum tuftanuna fil kubur mithla aw qariban min fitnati dajjal." Telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian itu akan mendapat fitnah. Fitnah artinya adalah ujian. Artinya adalah ujian. Fitnah kubur artinya pertanyaan mungkar dan nakir. Jadi dalam kubur ada namanya fitnah kubur, ada namanya azab kubur. Kalau azab kubur ya azab, kalau fitnah itulah pertanyaan mungkar dan nakir. Yang kata Nabi SAW, fitnah tersebut seperti atau mirip dengan fitnah Dajjal. Berarti sangat berat fitnah tersebut. Ujian tersebut sangat berat. Karena kalau orang diuji dengan Dajjal, sangat berat. Dajjal mengeluarkan kesaktian yang sangat luar biasa. Kalau dia bilang langit turunkan hujan, maka langsung turun hujan. Kalau dia mengatakan bumi yang tandus menumbuhkan tumbuhan, langsung tumbuh. Bayangkan ya. Di zahirnya dia menghidupkan orang yang mati, mematikan orang yang hidup. Sangat sakti luar biasa. Dan orang tergoda imannya dan goyang imannya tatkala melihat kondisi seperti itu. Kalau zaman sekarang saja ada orang bisa cetak uang aja orang beriman. Pakai solawat kemudian uang apa? Keluar ya. Banyak orang yang beriman ya. Ada dukun-dukun aja enggak bisa apa-apa saja orang banyak beriman. Cuma bisa menemukan barang hilang cuma sesekali aja ya. Cuma bisa melet-melet dikit, cuma bisa santet-santet dikit, orang sudah banyak yang percaya ya. Kalau zaman sekarang saja ada wali-wali gila orang percaya. Ya benar. Dianggap wali padahal dia gila, apalagi kalau muncul Dajjal. Berarti fitnah Dajjal itu fitnah yang sangat berat, yang menggoyangkan iman seseorang. Oleh karenanya banyak yang terkena fitnah Dajjal para wanita yang iman mereka tidak kuat. Mereka melihat kesaktian luar biasa langsung goyang iman mereka. Nah, Nabi menjelaskan bahwasanya kalian akan diuji di kuburan mirip dengan fitnah Dajjal. Berarti pertanyaan malaikat mungkar dan nakir ini sangat mengerikan. Sangat sulit. Sampai-sampai orang-orang kafir, orang-orang munafik lupa dengan ilmu mereka dan mereka tidak bisa jawab. La adri ayu dzalika qalat Asma. Kata sang perawi, saya tidak tahu apakah Asma mengatakan Nabi berkata fitnah di kuburan seperti fitnah Dajjal atau mirip fitnah Dajjal. Saya tidak tahu, dia bilang seperti atau mirip. Ini menunjukkan amanahnya perawi. Sampai kalau ada lafal dia ragu, dia bilang saya ragu. Asma waktu meriwayatkan dari Nabi SAW dia mengatakan fitnah persis seperti fitnah Dajjal atau mirip dekat dengan fitnah Dajjal. Kemudian Nabi berkata, yu'ta ahadukum fayuqal. Maka dihadirkan salah seorang dari kalian didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Fayuqal, maka ditanyakan kepadanya, ma ilmuka bihadzal rajul? Apa ilmu anda tentang lelaki ini? Itu tentang Nabi SAW. Fa ammal mu'min awil muqin la adri ayya dzalika qalat Asma. Adapun seorang yang beriman atau yang yakin, kata sang perawi, saya tidak tahu Asma binti Abu Bakar mengucapkan lafal yang mana, mukmin atau yakin. Fa yaqulu huwa Muhammadun Rasulullah. Maka orang mukmin dengan mudah menjawab, orang tersebut adalah Muhammad utusan Allah. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Dia telah datang kepada kami dengan dalil dan petunjuk. Fa ajabna wa amanna wattaba'na. Maka kami pun menjawab seruan beliau, kami beriman kepadanya dan kami mengikutinya. Fa yuqal nam salihan, maka dikatakan kepada orang mukmin tersebut, tidurlah dengan tenang. Faqad alimna in kunta la mu'minan, sungguh kami telah tahu engkau adalah seorang yang akan beriman. Wa ammal munafiq awil murtab, adapun orang yang munafik atau orang yang ragu, kata sang perawi, la adri ayya dzalika qalat Asma, aku tidak tahu Asma bilang yang mana, apakah munafik atau orang yang ragu. Fa yaqul la adri, maka dia berkata aku tidak tahu. Sami'tun nas yaqulun syai'an faqultuhu. Aku mendengar orang-orang berbicara sesuatu tentang Muhammad, tentang dia, maka aku pun ikut-ikutan.
Ini namanya fitnah kubur dan ini dijawab dengan iman, bukan jawaban dengan hafalan ya. Jangan mengatakan, oh tenang Ustaz, saya sudah hafal ya. Nanti kalau perlu saya bawa contekan di kain kafan ya. Karena ini jawaban bukan dengan hafalan. Orang-orang kafir kenal siapa Muhammad SAW. Anda tanya orang kafir sekarang, siapa nabinya umat Islam? Pasti mereka bilang siapa? Muhammad. Apalagi orang-orang munafik yang tinggal bersama Nabi di zaman Nabi SAW kenal betul siapa Muhammad. Abdullah bin Ubay bin Salul kenal betul siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka salat bersama Nabi, mereka jihad bersama Nabi, mereka terkadang bersedekah, tapi mereka munafik. Jadi secara pengetahuan mereka kenal betul siapa Muhammad. Tetapi tatkala datang malaikat mungkar dan nakir yang dalam hadis disebutkan aswadani azraqan, berwarna hitam dan biru, mengerikan. Maka itu membuat mereka lupa dengan apa yang sudah mereka ketahui. Sehingga mereka berkata, sami'tu nas yaqulun, aku mendengar orang-orang mengatakan dan aku ikuti, namun dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Dan ini adalah penderitaan tatkala seorang sebenarnya dia tahu jawabannya tapi dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara malaikat siap memukulnya, siap menghajarnya. Sehingga orang munafik dan orang kafir tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Adapun orang beriman maka mudah menjawabnya. Kata Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Allah mengkokohkan perkataan orang-orang yang beriman di dunia maupun di akhirat, di antaranya ketika ditanya di alam barzakh. Intinya ini dalil bahwasanya kalau hanya sekedar pingsan ringan selama masih ada kesadaran maka itu tidak membatalkan wudu. Baik, kita lanjutkan bab mashur rasi kullihi. Al-Imam Al-Bukhari berkata, bab tentang mengusap kepala seluruhnya, bukan sebagiannya, seluruhnya. Ini Imam Al-Bukhari ini secara umum orang mengatakan beliau bermadzhab Syafi'i. Ya. Tetapi pada hakikatnya beliau tidak fanatik. Oleh karenanya beliau sering menyelisih madzhab Syafi'i rahimahullahu taala. Dan itu yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i melarang orang untuk bertaklid kepada beliau. Oleh karenanya imamnya, muridnya langsung Al-Muzani, ya, rahimahullah, yang punya kitab fikih Mukhtasar Al-Muzani, yang dia merangkum dari pengajian-pengajian Imam Syafi'i bersama dengan kitab Al-Um. Jadi tidak benar Mukhtasar Al-Muzani adalah ringkasan dari Al-Um, tetapi dia adalah ringkasan dari ilmu yang dia dapatkan dari kitab Al-Um dan juga dari pengajian langsung dari Imam Syafi'i. Itu pun dalam kitab Al-Mukhtasar dia sering menyelisih Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dia mengatakan adapun saya berkata demikian. Jadi dia tidak fanatik kepada Imam Syafi'i. Kemudian muncul zaman orang sekarang mengatakan Anda harus bermazhab, harus, kalau tidak maka tidak sah agamanya atau tidak benar agamanya. Bahkan ada yang mengatakan kalau salat harus mazhabnya Syafi'i, wudunya harus Syafi'i, salatnya harus Syafi'i, pembatal wudunya juga harus Syafi'i, gerakannya juga harus mazhab Syafi'i. Yang Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan demikian. Bermazhab itu baik, bahkan penting agar orang mudah belajar agama. Tetapi jangan sampai menjadi taklid buta. Oleh karenanya sebagian ulama berpindah mazhab. Contoh Ibnu Daqiq al-Aid. Ibnu Daqiq al-Aid, ya. Beliau punya syarah Arba'in Nawawiyah dan beliau juga punya syarah Umdatul Ahkam, Ihkamul Ahkam. Beliau secara umum bermadzhab Syafi'i, tapi sebelumnya beliau bermadzhab Maliki. Sebelumnya beliau bermadzhab Maliki, kemudian beliau pindah kepada madzhab Syafi'i. Tetapi kalau kita lihat syarahnya, beliau sangat tidak fanatik dengan Imam Syafi'i. Bahkan terkadang beliau benar-benar menyelisihi Imam Syafi'i. Ya. Jadi bisa saja seorang berpindah madzhab, namun tidak harus seluruhnya seperti itu ya. Ya, yang penting madzhab itu adalah metode untuk belajar. Dan di zaman dahulu banyak ulama yang akhirnya ilmu mereka berkembang jadi madzhab tersendiri. Ada Abu Hanifah, ada Malik, ada Syafi'i, ada Imam Ahmad, dan ada Zufar, ada Abu Thawr, ada Sufyanan dan yang lainnya ya. Mereka masing-masing itu punya madzhab tersendiri. Ada Ishaq bin Rahuya punya madzhab tersendiri. Cuma madzhab mereka tidak berkembang. Kenapa? Karena murid-murid mereka tidak mengembangkan ilmunya. Padahal di zaman itu semua madzhab tersendiri. Oleh karenanya terkadang pendapat mereka dinukil oleh Imam Tirmidzi
dalam Sunan Tirmidzi. Imam Tirmidzi kalau menukilkan suatu pendapat dia mengatakan dan ini hadis diamalkan oleh sebagian ulama, dia sebutkan Malik, Syafi'i misalnya, Ishaq bin Rahuya, dia sebutkan mazhab-mazhab yang ada waktu itu, tapi zaman sekarang sudah tidak ada, tinggal 4 mazhab yang masyhur ya. Namun mereka tidak pernah mengajarkan taklid sama sekali ya. Oleh karenanya Imam Syafi'i yang pernah belajar kepada Imam Malik tidak taklid sama Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i akhirnya punya mazhab sendiri namanya mazhab Syafi'i. Imam Ahmad yang belajar kepada Imam Syafi'i juga tidak taklid kepada Imam Syafi'i. Akhirnya punya mazhab tersendiri namanya mazhab Hambali. Paham? Maka tidak benar kalau seorang mengatakan harus ikut mazhab, itu tidak harus. Karena imam-imam tersebut mereka juga tidak pernah mengharuskan demikian. Tetapi juga tidak boleh mengingkari adanya mazhab. Mazhab itu penting. Mazhab itulah seperti madrasah, sekolah. Kita belajar agama. Ada orang belajar agama melalui mazhab Syafi'i, belajar fikih enggak ada masalah. Ada orang belajar fikih melalui mazhab Hambali, enggak ada masalah. Yang dilarang cuma apa? Taklid. Jangan apa? Taklid. Oleh karenanya ulama di Arab Saudi rata-rata bermazhab Hambali. Ibnu Utsaimin bermazhab Hambali, Syekh bin Baz bermazhab Hambali. Tapi mereka tidak taklid. Betapa sering Syekh Utsaimin menyelisih mazhab Hambali. Betapa sering Syekh Utsaimin menyelisih mazhab Hambali. Maka saya katakan, kalau dikatakan bahwasanya Imam Al-Bukhari bermazhab Syafi'i, mungkin demikian, tetapi kenyataannya beliau tidak selalu sesuai dengan mazhab Syafi'i. Di antaranya contohnya ini, karena dikatakan fikih Imam Bukhari pada judul babnya. Dan dia mengatakan bab masir ra'si kullihi. Dia mengatakan bahwasanya kalau mengusap kepala seluruhnya. Dan ini adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Harus mengusap kepala seluruhnya tatkala berwudu. Tidak boleh sebagiannya. Kalau sebagiannya maka tidak sah. Ini mazhab Hambali sama mazhab apa? Maliki. Adapun mazhab Hanafi maka paling tidak 1/4 kepala terusap. Adapun mazhab Syafi'i sedikit saja sudah enggak ada masalah. Begini sudah cukup ya. Tatkala usap selesai, cukup. Itu mazhab, itu pendapat ya. Pendapat ya. Semuanya masing-masing punya dalil, tapi sudah saya sampaikan pada pertemuan lalu, semua sepakat yang terbaik adalah mengusap seluruhnya. Namun kalau tidak mengusap seluruhnya, apa hukumnya? Maka ada khilaf. Menurut mazhab Hambali dan Maliki tidak sah wudunya. Menurut mazhab Abu Hanifah kalau 1/4 kepala baru sah. Kurang dari 1/4 tidak sah wudunya. Menurut mazhab Syafi'i sedikit saja sudah apa? Sah. Taib, liqaulillahi ta'ala, kata Imam Al-Bukhari berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu bi ru'usikum. Dan usapkanlah, ada ba di situ, bi ru'usikum. Qala Ibnu Al-Musayyib, al-mar'atu bi manzilati ar-rajul tamsahu ala ra'siha. Kata Ibnu Al-Musayyib, seorang wanita hukumnya sama dengan lelaki, maka dia pun mengusap kepalanya ya. Jadi nanti akan kita baca dalam hadis sunnahnya seorang mengusap kepala demikian seluruhnya. Ya. Wanita juga demikian, hukumnya sama dengan lelaki ya. Sebagian wanita mengatakan, "Ustaz, kalau kita tarik ke belakang enggak apa-apa, tapi kalau kita balik gini rambut amburadul, Ustaz." Ya udah, kalau begini agak ditekan, tapi kalau begini agak longgar sehingga rambut tidak terlalu apa? Begini pun sah, enggak ada masalah karena sudah mengusap seluruhnya. Tapi sunahnya dibalikkan lagi ya. Tapi kalau perempuan takut rambutnya terbongkar, maka cukup sebagian saja, di agak longgar, yang penting tersentuh. Kemudian yang diusap cuma bagian kepala ya. Nanti akan kita sebutkan di sini cuma bagian kepala. Adapun rambut yang turun seterusnya tidak perlu ya. Jadi kalau ada orang rambutnya panjang jangan dia enggak perlu. Cukup sampai di kepala saja, balik sini. Meskipun rambutnya gondrong dan panjang ya. Karena yang diusap kepala bukan rambut ya. Ya, kalau rambutnya sampai di bokongnya, ada orang bokongnya sampai di rambutnya. Panjang ya, enggak perlu, enggak perlu. Itu merepotkan. Yang cukup penting adalah apa? Kepalanya. Tayyib. Kita bacakan wa su'ila Malik. Imam Malik ditanya, ayujizu an yamsaha ba'dhar ra's? Ini yang dijadikan dalil. Imam Malik mengatakan tidak sah kalau hanya sebagian kepala saja. Apakah sah seorang tatkala berwudu hanya mengusap sebagian kepala? Fahtajja bi hadithi Abdullah bin Zaid. Maka Imam Malik berdalil dengan hadis Abdullah bin Zaid, yang hadis tersebut bahwasanya Nabi SAW yang akan kita baca usapnya seluruhnya. Ini dalil bahwasanya Imam Malik memandang tidak sah berwudu kalau tidak mengusap seluruh apa? Kepala.
Dan ini yang dipilih oleh Imam Bukhari. Makanya Imam Bukhari membawakan perkataan Imam Malik. Dia menyelisih Imam Syafi'i dalam hal ini. Karena Imam Syafi'i mengatakan boleh sebagian dalam kitab Tapi kita bacakan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik an Amr bin Yahya Al-Mazini an abihi anna rajulan qala li Abdullah bin Zaid. Ada seorang berkata kepada Abdullah bin Zaid, huwa jaddu Amr bin Yahya. Atastati'u an turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda? Dia ditanya, apakah kau bisa menunjukkan kepadaku bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu? Faqala Abdullah bin Zaid, maka Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, "Na'am, saya bisa." Karena dia pernah lihat. Fada'a bima'in, maka dia pun minta didatangkan air. Fa afraqa ala yadihi fa ghassala marratain, maka dia pun mengusapkan kepada tangannya, dia cuci 2 kali. Dalam riwayat 3 kali dan 2 kali, jadi bebas. Terkadang Nabi cuci 3 kali, terkadang Nabi cuci berapa kali? 2 kali. Tsumma tamatmadha wastansara salasan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidungnya, istinthar 3 kali. Dalam riwayat yang lain, tamatmadha wa tanthara bi kaffin wahidatin fa'alaha salasan. Dalam riwayat yang lain Nabi mengambil air dengan 1 tangan sekaligus untuk berkumur-kumur dan menghirup air di hidung. Jadi caranya sebagian dimasukkan, sebagian disemprotkan sekali. Ambil lagi untuk kedua kali. Sekalian dimasukkan mulut, kumur-kumur, sekalian sebagian dihirup di hidung, kemudian dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, ya. Begitu caranya. Itu sunnahnya demikian. Sebagian dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menyebutkan riwayatnya. Tsumma ghassala wajahu salasan. Kemudian setelah itu Nabi mencuci wajahnya 3 kali. Harus wajah sebagaimana sudah kita sebutkan. Al-wajah, namanya wajah, ma tahsulu bihi al-muwajahah, yaitu yang terjadi hadap-hadapan, itulah wajah. Inilah wajah ya, dari sini ya. Ini namanya semua wajah sampai di sini, sampai ujung. Ini bukan wajah ya. Ini kalau tidak diusap tidak ada masalah. Di bagian sini tidak diusap. Yang penting ini semua diusap. Harus diusap, harus kena air ya. Harus kena air ya, harus dibasuh. Yang belakang sini enggak, karena ini bukan apa? Bukan wajah. Ya. Oleh karenanya wanita pun auratnya yang boleh dibuka wajahnya, ya. Wajahnya bukan aurat, sebagaimana dalam hadis, kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Berarti ininya enggak boleh kelihatan. Ya, kalau orang pakai jilbab, jangan di sini ya, tapi di sini. Ya, di sini. Jangan begini ya. Begini kalau bisa, karena ini yang ini termasuk apa? Aurat. Baik. Tsumma ghassala yadayhi marratain ilal mirfaqain. Kemudian Nabi mencuci kedua tangannya 2 kali. 2 kanan dan 2 apa? Kiri. Ini juga dalil Nabi gabungkan, mix, ada 3 ada 2. Nabi mixkan 3, 2 wajah 3, tangan 2, enggak ada masalah. Mau mix 1, 2, 3 juga enggak ada masalah. Cuci wajah cuma sekali, tangan 2, kaki 3 enggak ada masalah. Yang penting minimal 1, yang lebih baik 2, lebih baik lagi berapa? 3. Nabi cuci tangan sampai ilal mirfaqain 3 kali. Nah, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa aydiyakum ilal marafiq. Kata Allah Subhanahu wa taala, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian hendak salat maka cucilah wajah-wajah kalian. Kemudian usaplah kepala kalian. Kemudian tangan-tangan apa namanya? Tangan wajah kalian, kemudian apa? Tangan kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai ke siku. Sebagaimana pernah kita jelaskan, siku ikut dia apa? Dicuci. Nah, untuk mencuci tangan, ya, mencuci tangan boleh dari bawah ke atas, boleh dari atas ke bawah, enggak ada masalah. Boleh seorang berwudu begini, dari atas ke bawah, boleh juga dari bawah ke atas, enggak ada masalah. Karena perkataan Allah ilal marafiq, sampai kepada siku, itu bukan berarti permulaannya dari ujung jari ke siku, bukan, tapi Allah kasih batasan, tangan yang dicuci itu sampai di sini. Paham? Kecuali kalau Allah mengatakan
Waghsilu aydiyakum minal asabi' ila mirfaqain. Cucilah tangan kalian dari jari sampai ke siku. Maka caranya kita dari jari menuju ke siku. Tapi ketika Allah berfirman ilal marafiq wa aydiyakum ilal marafiq, cucilah tangan kalian sampai di siku, maksudnya ini batasan. Yang penting tangan ini tercucikan. Mau dari jari, kemudian baru kita bawa ke bawah, atau kita taruh tangan begini dari bawah, dari atas ke bawah juga tidak ada masalah. Dua-duanya boleh ya. Dua-duanya boleh. Mana saja yang mudah, yang penting tangan terbasuhkan. Kemudian tsumma masaha ra'sahu biyadaihi. Kemudian Nabi ini menjadi perhatian dari Imam Bukhari. Kemudian Nabi pun mengusap dengan kedua tangannya, mengusap kepalanya. Fa aqbala bihima wa adbar. Nabi pergi dan balik, ya, pergi dan balik, ya. Maju dan mundur. Dijelaskan bada'a bi muqaddami ra'sihi. Nabi mulai dari depan kepalanya. Hatta dhahaba bihima ila qafahu. Kemudian dia pun bawa sampai ke lehernya. Tsumma raddahuma ilal makan ladzi bada'a minhu. Kemudian Nabi kembalikan di tempat dia mulai, ya, begitu caranya. Tsumma ghassala rijlaihi. Kemudian Nabi mencuci kedua kakinya. Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau bermadzhab Syafi'i, tapi beliau juga tidak fanatik. Oleh karenanya pernah kita bahas, dia dalam masalah mengusap kepala, Ibnu Hajar merojikan sekali, tidak 3 kali. Madzhab Syafi'i mengusap kepala 3 kali. Madzhab Syafi'i mengusap kepala berapa kali? 3 kali. Jumhur cuma sekali. Yang benar sekali apa 3 kali? Sekali yang benar. Dalam hal ini Ibnu Hajar menyelisih madzhab Syafi'i. Ibnu Hajar menguatkan mengusap kepala cuma berapa kali? Sekali. Tetapi dalam masalah boleh mengusap sebagian, Ibnu Hajar menguatkan pendapat Syafi'i. Bahwasanya boleh mengusap apa? Sebagian. Kenapa? Karena Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berdalil dengan satu riwayat dalam Sahih Muslim, yaitu Nabi SAW berwudu, famasaha ala binasiyatihi wa alal imamah. Maka Nabi mengusap ubun-ubunnya dan mengusap sorbannya. Jadi seakan-akan Nabi sorbannya agak kebuka. Maka Nabi waktu berwudu, Nabi mengusap sebagian kepalanya, kemudian mengusap apa? Sorbannya. Kata Imam Syafi'i, kalau hadis ini sahih, dan hadisnya sahih dalam Sahih Muslim kalau tidak salah ya, itu berarti boleh mengusap cuma sebagian apa? Kepala. Karena Nabi pernah mengusap cuma sebagian kepalanya, itu ubun-ubunnya. Para ulama yang membantah, justru itu menunjukkan mengusap seluruhnya. Karena yang terbuka hanyalah ubun-ubunnya, dan Nabi melanjutkan ke imamahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi saya katakan lebih hati-hati seorang tatkala mengusap kepala, mengusap apa? Seluruhnya, agar dia tidak terjerumus dalam masalah khilaf. Namun tidak boleh kita juga melarang orang yang mengusap hanya sebagian, karena ini pendapat mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i dikenal mengikuti sunnah, ya. Dia menjelaskan demikian karena ada dalil yang menurut dia pahami seperti itu, bahwasanya Nabi mengusap sebagian kepalanya, si ubun-ubunnya saja. Berarti boleh mengusap sebagian. Tetapi saya katakan yang terbaik adalah mengusap seluruhnya agar kita sesuai dengan sunnah dan tidak masuk dalam masalah khilaf-khilaf, ya. Baik, kita azan dulu, ya. Azan dulu, kita lanjut baru salat, ya. Azan dulu, silakan azan. Kita masuk tanya jawab, ya. Sebelumnya saya ingatkan Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika berdalil atau berpendapat bahwasanya boleh mengusap sebagian kepala, dia berdalil dengan sunnah, dengan dalil hadis yang lain, bukan dengan bahasa. Karena sebagian orang mengkritiki Al-Imam Syafi'i, mereka mengatakan huruf ba tidak datang dalam makna tab'id sebagian, karena Allah berfirman wamsahu biru'usikum. Asalnya wamsahu ru'usakum, usapkanlah kepala kalian. Asalnya demikian, tapi Allah kasih tambah huruf ba, wamsahu bi. Bi ini artinya apa? Dengan ini maksudnya apa? Ada yang mengartikan dengan sebagian kepala kalian. Ada yang mengatakan bi di situ maksudnya dengan menempelkan tangan kalian. Nah, yang mengartikan bi di situ dengan sebagian ini dikritiki oleh para ulama. Bahwasanya tidak datang dalam bahasa bi di situ artinya dengan sebagian. Kalau artinya wamsahu bi ru'usikum, bi di situ dengan sebagian, artinya usapkanlah sebagian kepala kalian, berarti harus sebagian, tidak boleh seluruhnya malah. Paham?
Harus sebagian karena perintah wamsahu biruusikum. Kalau ba di situ diartikan usapkanlah sebagian kepala kalian, maka justru tidak boleh usapkan seluruh kepala. Sehingga mereka mengkritik Imam Syafi'i yang katanya hujjatun fil lughah. Katanya Imam Syafi'i ahli bahasa, kenapa dia salah dalam hal ini? Namun dibantah oleh Zarkashi ya. Membela Imam Syafi'i, beliau berkata Imam Syafi'i tidak pernah berdalil dengan huruf ba menunjukkan litab'id, menunjukkan sebagian. Imam Syafi'i waktu mengatakan boleh mengusap sebagian kepala bukan berdalil dengan bahasa, tapi berdalil dengan apa? Hadis. Dia pahami hadis bahwasanya boleh. Imam Syafi'i sepakat mengusap kepala seluruhnya itu bagus, tetapi namanya orang faqih dia harus menjelaskan mana kadar minimal agar masyarakat tidak mudah disalah-salahkan. Maka menurut Imam Syafi'i sekedar sebagian sudah sah seorang berwudu mengusap sebagian kepalanya, meskipun yang lebih afdal adalah seluruhnya. Ini saya ingin menyampaikan bahwasanya Imam Syafi'i dikritik dari sisi bahasa, padahal beliau tidak salah dalam masalah ini karena beliau tidak berdalil dengan bahasa. Kalau kita kembali kepada kitab Al-Um, beliau tidak menyebutkan tentang ba li tabaid sama sekali. Beliau tidak sebutkan. Tapi pertanyaan, Ustaz, bagaimana adab seorang akhwat jika terbangun di tengah malam lalu ingin baca 10 ayat terakhir Ali Imran, sedangkan dalam kondisi tidak menutup aurat, tidak berhijab karena bangun tidur? Enggak ada masalah. Kemarin sudah kita bahas bagaimana hukum seorang, ya. Pertemuan lalu bisa didengarkan kembali tentang bagaimana orang membaca Al-Qur'an fil hammam. Fil hammam maksudnya tempat untuk mandi. Tempat untuk mandi. Bahkan sebagian mengatakan boleh dalam kondisi tidak berpakaian sama sekali, namun itu bukan merupakan adab. Tapi kalau seorang wanita tidak pakai jilbab enggak ada masalah. Selama tidak dilihat oleh orang, ya, yang penting dia pakai baju biasa, ya, dia baca Quran tidak mengapa, tidak ada masalah. Ya, bukankah sekarang juga orang-orang akhwat-akhwat di pondok kalau mereka baca Quran tidak harus pakai jilbab, tidak harus pakai jilbab. Ustaz, ketika sholat malam berjamaah, apakah bacaannya dijaharkan atau disirkan? Dijaharkan. Kalau kita sholat malam berjamaah, kita seperti sholat tarawih, dijaharkan. Oleh karena dalam hadis Ibnu Mas'ud ya atau hadis Hudzaifah, waktu salat bersama Nabi, Nabi baca rakaat pertama surat Al-Baqarah, kemudian baca surat An-Nisa, kemudian baca surat Ali Imran, dan itu semua didengar oleh sahabat tersebut ya. Ternyata satu rakaat bacanya sampai 3 surat ya. Di rumah saya toilet dan kamar mandi satu ruangan. Ketika saya hendak berwudu, saya berwudu di ruangan itu karena hanya ruangan itu saja saya bisa berwudu. Sahkah wudu saya? Tidak ada masalah, wudu di mana saja. Di toilet juga tidak jadi masalah. Ustadz, kalau celana kepercik air kencing sedikit, namun kita tidak tahu ada najis atau tidak di celana kita, lalu apa yang harus kita lakukan? Lah kalau tahu kepercik air kencing ya pasti ternajisi. Kalau sudah tahu kepercik air kencing sedikit berarti sudah ternajisi. Ya udah ganti celananya ya. Kalau enggak cuci celananya, kalau kita lagi bertamu atau bermalam di rumah orang ya udah celananya kita gosok dengan air. Kita gosok dengan air meskipun masih basah enggak ada masalah. Ya, tidak harus kering karena sudah kita gosokkan. Jangan sholat tidak bercelana ya. Celananya kita gosok. Kalau pinjam sarung bilang celana saya kotor, pinjam sarung dari kawan. Ustaz, bolehkah berharap kepada Allah agar seorang dijadikan jodoh kita? Ya. Masya Allah. Kalau boleh tidak ada yang larang ya. Tidak ada hukumnya haram, enggak ada. Tetapi seorang berdoa kepada Allah, ya Allah berikan yang terbaik. Kita minta pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita suka sama dia, kita bilang ya Allah kalau dia baik bagiku mudahkanlah agar aku bisa menikah dengannya. Kalau dia tidak baik bagiku jauhkanlah aku dan berikanlah pilihan yang lain. Karena kita tidak tahu kebahagiaan kita pada siapa. Bisa jadi kita suka dengan seorang yang cantik atau seorang yang tampan, kita menyangka kita bahagia dengan dia, ternyata tidak bahagia. Kebahagiaan ya yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berdoa supaya dia jadi jodoh kita, kalau itu baik enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Jangan berdoa dengan maksa. Ya Allah, ya. Jadikanlah dia jodoh untukku ya Allah. Kalau ternyata dia tidak baik bagiku, jadikanlah dia baik untukku ya Allah. Itu namanya maksa ya. Pilihan Allah yang terbaik, pilihan Allah yang terbaik. Apakah orang kesurupan juga membatalkan wudu?
Saya katakan kalau dia kesurupan dia masih sadar. Jin ngomong dia juga sadar jin sedang ngomong. Berarti tidak batal. Tapi kalau dia benar-benar hilang ingatan, dia tidak tahu apa yang terjadi, benar-benar jin menguasai otaknya maka batal, ya. Karena dia dihukumi orang sedang kehilangan apa? Akal. Wallahu a'lam bishawab. Apakah waktu berwudu boleh berbicara atau ngobrol? Tidak ada larangan. Adapun hadis yang melarang hadisnya semua lemah, ya. Boleh berbicara sambil apa? Berwudu sambil berbicara. Namun asalnya kita tidak usah berbicara, tapi kalau berbicara pun tidak mengapa, ya. Kalau bicara pun tidak mengapa. Bagaimana kalau di saat sedang salat kita menahan buang angin? Apakah salatnya sah? Selama anginnya tidak berhembus, sah, ya. Tetapi itu makruh hukumnya, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram, tetapi salat tetap apa? Sah, ya. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.